Ia menatap Rania dalam-dalam. Tapi malam itu, saat kamu mengusir ibuku, aku tahu, cintamu bukan padaku. Cintamu pada gengsi. Rania terisak. Ibuku menangis selama berminggu-minggu. Lanjut Arman. Bukan karena diusir dari rumah, tapi karena merasa gagal mendidik anaknya memilih istri. Kalimat itu menghancurkan Rania sepenuhnya. Aku tidak ingin membalas, kata Arman lagi. Aku akan membantumu. Pekerjaan, kehidupan, tapi rumah, itu tidak bisa dipaksakan. Rania mengangguk lemah. Aku mengerti. Namun ia tidak. Karena kehilangan yang sesungguhnya baru ia rasakan beberapa hari kemudian. Ia datang ke rumah besar itu, rumah yang kini ditempati Bu Salma. Dengan tangan gemetar, ia berdiri di hadapan wanita tua yang dulu sering ia pandang rendah. Bu Salma menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Kamu kelihatan kurus, Nak. Kalimat itu membuat Rania menangis terseduh-seduh. Bu, maafkan saya. Bu Salmah mengelus kepala Rania, seperti seorang ibu pada anak yang tersesat. Ibu sudah memaafkan sejak lama. Namun meski dimaafkan, Rania tahu ia tidak lagi memiliki tempat di sana. Waktu berjalan, Arman semakin dikenal. Yayasan ibunya berkembang. Mereka membantu banyak orang dengan diam, tanpa pamer. Dan Rania, ia bangkit, perlahan, dengan bantuan Arman. Bukan sebagai suami, tapi sebagai manusia. Ia bekerja, ia hidup sederhana, ia belajar rendah hati. Namun setiap malam saat ia pulang ke rumah kecilnya, kesepian itu tetap ada. Ia sering berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Bukan lagi wanita sombong yang dulu, melainkan seseorang yang belajar dengan kehilangan. Pada suatu senja, Rania duduk di bangku taman, melihat seorang ibu tua digandeng anak lelakinya. Mereka tertawa kecil. Air mata Rania jatuh tanpa suara. Ia akhirnya paham. Kesombongan bisa mengusir cinta. Ego bisa menghancurkan rumah. Dan penyesalan selalu datang ketika segalanya sudah terlambat. Karena kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan orang-orang tulus yang memilih bertahan saat kita belum layak. Dan Rania telah mengusir mereka dengan tangannya sendiri. Sejak hari itu, hidup Rania tak pernah sama. Berita tentang Arman tersebar di mana-mana. Namanya disebut dengan hormat. Wajahnya muncul di layar televisi, majalah bisnis, dan portal berita. Ia dipuji sebagai sosok pemimpin muda yang sederhana, rendah hati, dan dikenal sangat menghormati ibunya. Setiap pujian itu terasa seperti tamparan bagi Rania. Ia mengingat Arman yang pulang larut malam dengan pakaian sederhana. Arman yang menolak dibelikan jam mahal. Arman yang selalu berkata, hidup itu soal cukup, bukan soal pamer. Dulu, kalimat itu ia anggap sebagai pembelaan pria gagal. Kini, ia tahu, itu adalah prinsip orang besar. Rania mengurung diri berhari-hari, menolak undangan, menolak telepon, menangis sampai matanya bengkak, sampai suaranya habis. Penyesalan itu bukan lagi rasa sesak, melainkan luka terbuka yang terus berdarah. Ia akhirnya memberanikan diri. Gedung itu berdiri megah di hadapannya, tinggi, dingin, dan jauh dari kehidupannya dulu. Rania berdiri di lobi dengan pakaian sederhana. Tidak ada riasan berlebih, tidak ada keangkuhan, hanya seorang perempuan yang hancur. Ada janji? Tanya resepsionis sopan. Rania menggeleng. Saya mantan istrinya. Kalimat itu terasa pahit di lidahnya. Beberapa menit kemudian, seorang asisten menghampirinya. Tuan Arman bersedia menemui Anda. Langkah Rania terasa berat. Setiap meter menuju ruang itu seperti mengorek kembali luka lama. Pintu terbuka perlahan. Arman berdiri di dekat jendela. Setelan jas rapi membalut tubuhnya. Tapi wajah itu, wajah yang sama. Tenang, dewasa, jauh. Man, suara Rania pecah. Arman menoleh. Tidak terkejut,
Tidak marah. Hanya tatapan datar yang membuat Rania ingin runtuh. Ia melangkah maju, lalu berhenti. Lututnya gemetar. "Aku minta maaf," ucapnya lirih. "Aku salah. Aku bodoh. Aku sombong." Arman tetap diam. Air mata Rania jatuh satu persatu. "Aku tidak tahu siapa kamu. Aku tidak tahu siapa ibu kamu. Tapi itu bukan alasan. Aku seharusnya menghormati kalian sebagai manusia." Ia berlutut. Tangisnya pecah. "Maafkan aku, Man. Tolong, kalau masih ada sedikit saja cinta." Arman menarik napas panjang. "Aku memaafkanmu," katanya akhirnya. Rania menatapnya penuh harap. "Tapi, memaafkan," lanjut Arman, "tidak selalu berarti kembali." Kata-kata itu seperti pisau yang ditarik perlahan dari dadanya. Menyakitkan, tapi jujur. "Aku mencintaimu dulu," kata Arman pelan. "Aku bertahan bukan karena aku tidak mampu pergi, tapi karena aku berharap kamu berubah." Ia datang dalam bentuk yang paling kejam. Kebenaran. Suatu pagi, Rania duduk di kafe dekat kantor. Matanya kosong menatap layar ponsel. Ia membuka berita tanpa minat, hingga sebuah judul membuat nafasnya berhenti. Pengusaha besar kembali ke tanah air setelah 30 tahun di luar negeri. Ia membaca sekilas, lalu lebih perlahan. Nama itu muncul. Abdullah Rahman. Nama yang asing, tapi terasa familiar. Rania menelan ludah. Tangannya bergetar saat membaca lebih lanjut. Pendiri grup perusahaan ekspor-impor terbesar di Asia Tenggara. Dikenal rendah hati, menjauh dari sorotan, wafat beberapa bulan lalu. Jantung Rania berdetak keras. Lalu, kalimat berikutnya membuat dunia seakan runtuh. Seluruh aset kini dikelola oleh anak tunggalnya, Arman Rahman. Ponsel itu terjatuh dari tangannya. Rania pucat, nafasnya tersengal-sengal, suara di sekitarnya menghilang. Arman Rahman, suaminya, pria yang ia hina, pria yang ia usir, pria yang ia anggap tidak punya apa-apa. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Ia tertawa kecil, tertawa yang patah. Tidak mungkin. Namun, semua fakta ada di sana. Foto Arman terpampang, lebih rapi, lebih dewasa. Namun mata itu, mata yang dulu selalu menatapnya dengan sabar. Dan di sampingnya foto Bu Salmah, tersenyum lembut dalam balutan pakaian sederhana. Rania teringat setiap kata kasarnya, setiap tatapan jijik, setiap rasa malu yang ia rasakan. Dadanya terasa remuk, bukan karena kekayaan itu, tapi karena kenyataan bahwa ia telah mengusir manusia-manusia paling tulus dalam hidupnya, tanpa pernah mencoba memahami mereka. Ia menutup wajahnya dan menangis di tengah kafe. Penyesalan itu akhirnya datang, terlambat dan terlalu dalam. Hari-hari pertama setelah kepergian Arman terasa sunyi. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menggema, seperti rumah besar yang tiba-tiba kehilangan nafasnya. Rania bangun pagi tanpa suara langkah di dapur. Tidak ada aroma kopi hangat. Tidak ada doa lirih yang biasa Arman ucapkan sebelum berangkat kerja. Rania menatap sisi ranjang yang kosong. Hanya sementara, gumamnya. Dia pasti kembali. Namun hari berganti hari. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada panggilan. Pada awalnya, Rania merasa baik-baik saja. Ia bahkan merasa hidupnya lebih ringan. Tidak ada lagi ibu mertua yang datang tiba-tiba. Tidak ada lagi Arman yang diam-diam menatapnya dengan mata lelah setiap kali ia mengeluh. Ia bebas. Setidaknya itulah yang ia yakini. Namun kebebasan itu ternyata rapuh. Di kantor, tekanan semakin besar.
Atasan yang dulu memujinya kini hanya mengangguk dingin. Proyek yang gagal menjadi bahan pembicaraan. Rekan-rekan kerja mulai menjaga jarak, bukan karena benci, tapi karena Rania tak lagi membawa manfaat. Ia pulang ke rumah dengan langkah berat, melempar tas ke sofa, duduk sendiri di ruang tamu yang luas dan kosong. Arman, gumamnya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Malam demi malam, Rania mulai kehilangan tidur. Ia terbangun karena mimpi-mimpi aneh, melihat Arman berdiri di depan pintu, melihat Bu Salmah menangis, melihat dirinya sendiri berteriak dengan wajah penuh amarah. Setiap terbangun, dadanya sesak. Ia mencoba menghubungi Arman. 1 kali, 2 kali, puluhan kali. Tak pernah diangkat. Rania mulai gelisah, bukan karena rindu, setidaknya belum, melainkan karena kehilangan kendali. Ia benci perasaan tidak tahu. Aku hanya ingin bicara, katanya pada dirinya sendiri. Namun diam Arman lebih menyakitkan daripada 1000 pertengkaran. Suatu sore, hujan turun rintik-rintik. Rania berdiri di depan jendela memandangi halaman. Ia teringat malam saat ia mengusir mereka. Hujan yang sama, pintu yang sama, kata-kata yang sama. Dadanya terasa nyeri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia benar. Aku hanya membela harga diriku, bisiknya. Namun suara itu semakin lemah. Beberapa minggu kemudian, pukulan berikutnya datang. Perusahaan melakukan perombakan besar-besaran. Rania dipanggil ke ruang HRD. Kalimat-kalimat formal dilontarkan dengan noda sopan, tapi maknanya jelas. Ia dipindahkan. Jabatannya diturunkan. Gajinya dipotong. Rania keluar ruangan dengan kaki gemetar. Dulu, setiap kali dunia terasa berat, Arman selalu ada. Tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingnya, menyodorkan segelas air, mendengarkan. Kini, tak ada siapa-siapa. Malam itu Rania menangis untuk pertama kalinya, bukan karena marah, bukan karena gengsi, tetapi karena takut. Takut sendirian. Ia memberanikan diri mendatangi rumah kecil Bu Salmah. Rumah yang dulu ia pandang dengan jijik. Gang sempit itu kini terasa asing. Beberapa tetangga menatapnya heran. Rania mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Lebih lama. Akhirnya seorang tetangga keluar. "Cari siapa, Mbak?" "Ibu Salmah dan Arman." Wajah wanita itu berubah. Mereka sudah lama pindah. "Kemana?" tanya Rania panik. Wanita itu menggeleng. "Kami juga tidak tahu, tapi sebelum pergi, ibu itu sering menangis." Kalimat itu menancap seperti paku di dada Rania. Sering menangis. Untuk pertama kalinya Rania duduk di pinggir jalan, menunduk dan merasa kecil, sangat kecil. Ia pulang dengan langkah limbung. Rumahnya terasa lebih besar dari biasanya, lebih kosong, lebih dingin. Hari-hari berikutnya penyesalan mulai menyelinap pelan. Saat Rania makan sendiri, saat ia sakit dan tak ada yang membuatkan obat, saat ia melihat pasangan tua bergandengan tangan di taman, ia mulai menyadari sesuatu yang dulu tak pernah ia hargai, ketulusan. Arman tidak pernah membentaknya, tidak pernah merendahkannya, bahkan saat ia menghina ibunya sendiri. Dan Bu Salmah, wanita itu selalu datang membawa makanan, doa, dan senyum, meski sering disambut dingin. Ia mulai membenci dirinya sendiri. Namun penyesalan sejati belum datang. "Kewajiban?" Rania tertawa sinis. "Kamu kira uang itu tumbuh di pohon? Aku kerja mati-matian, kamu malah memberikannya ke orang lain." "Itu ibuku." "Dan aku istrimu," teriak Rania. "Atau aku tidak sepenting itu buatmu?" Hujan semakin deras. Suasana rumah terasa dingin. "Aku tidak melarang kamu membantu," lanjut Rania dengan suara bergetar. "Tapi jangan sembunyi-sembunyi." Arman menatapnya lama. Ada kelelahan di matanya. Luka yang sudah terlalu sering dipendam. "Ran," katanya pelan, "aku hanya tidak ingin kamu terbebani." "Kamu berbohong padaku." "Aku tidak berbohong. Kamu menutupi hidupmu." Bu Salmah berdiri dengan tubuh gemetar. "Rania, kalau ibu jadi masalah, ibu bisa pergi." "Pergi?"
Rania menoleh tajam. Memang seharusnya begitu sejak awal. Ruangan mendadak sunyi. Arman menoleh cepat. Rania! Aku capek! Teriak Rania. Aku capek punya suami yang tidak jelas, mertua yang selalu merepotkan. Kalau memang ibumu lebih penting, pergi saja kalian dari rumah ini. Kata-kata itu keluar begitu saja. Tajam, kejam, tanpa bisa ditarik kembali. Arman berdiri kaku. Wajahnya pucat. Ia memandang Rania seolah baru pertama kali melihat wanita yang ia nikahi. Baik, katanya akhirnya. Ia mengambil jaketnya, menggenggam tangan ibunya. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti di depan pintu. Suatu hari nanti, ucapnya pelan namun tegas, kamu akan menyesal. Bukan karena kehilangan kami, tapi karena kamu kehilangan hatimu sendiri. Pintu tertutup. Dan malam itu, Rania merasa menang. Ia tidak tahu bahwa itulah malam terakhir ia merasakan kemenangan dalam hidupnya. Tidak pernah terlintas di benak Rania bahwa hidupnya akan runtuh karena mulut dan kesombongannya sendiri. Pagi itu, matahari bersinar cerah di perumahan elit tempat ia tinggal. Deretan rumah mewah berdiri rapi, halaman hijau terawat, mobil-mobil mahal terparkir seolah menjadi simbol keberhasilan para penghuninya. Rania berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan rambut dan make up dengan teliti. Ia mengenakan blazer mahal, tas bermerek tergantung di lengannya. Sempurna. Begitulah ia melihat dirinya. Namun kesempurnaan itu selalu terasa ternoda setiap kali Arman, suaminya, pulang dengan kemeja sederhana yang mulai pudar warnanya. Atau saat ibu Arman datang membawa rantang plastik berisi masakan rumahan, mengenakan gamis lama dan jilbab kusam. Rania benci perasaan itu. Bukan benci pada orangnya, setidaknya itulah yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Tetapi benci pada rasa malu yang muncul setiap kali tetangga memandang dengan tatapan heran. Suamimu kerja apa sih, Ran? Ibu mertua kamu kok kelihatan sederhana banget? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti racun yang menetes pelan-pelan ke dalam hatinya. Arman tidak pernah menjelaskan pekerjaannya secara detail. Ia hanya berkata, aku bekerja, Ran, yang penting halal. Jawaban itu selalu membuat Rania kesal. Halal saja tidak cukup, bentaknya suatu malam. Aku butuh status, Man. Aku capek jadi bahan bisik-bisik. Arman terdiam, seperti biasa. Ia bukan pria yang pandai membela diri dengan kata-kata. Sejak awal menikah, Rania tahu itu. Arman lebih memilih diam, bekerja, dan pulang membawa ketenangan. Yang sayangnya tak pernah dianggap Rania sebagai sesuatu yang berharga. Hari demi hari, sikap Rania semakin berubah. Ia mulai membatasi Arman berbicara di depan teman-temannya. Ia meminta Arman menunggu di mobil saat ada acara kantor. Ia bahkan pernah berkata dengan nada dingin, kalau ibumu mau datang, jangan lama-lama. Aku malu kalau tetangga lihat. Kalimat itu seperti tamparan. Ibu Arman, Bu Salmah, tersenyum getir saat mendengarnya. Tidak membantah, tidak menangis di depan Rania. Tapi malam itu, saat pulang ke rumah kecilnya, ia menangis sendirian sambil memeluk sajadah. Maafkan Ibu Man, ucapnya lirih pada anak sematawayangnya. Ibu merepotkan istrimu. Arman menggenggam tangan ibunya erat. Bukan ibu yang salah, namun benih kehancuran telah tumbuh. Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan deras. Rania baru pulang dari kantor dengan emosi meledak-ledak. Proyek yang ia pimpin gagal total. Atasannya kecewa. Reputasinya dipertaruhkan. Saat membuka pintu rumah, ia mendapati Arman duduk di ruang tamu bersama ibunya. Di meja terdapat amplop coklat. Apa itu? Tanya Rania tajam. Arman berdiri. Aku baru saja mengirim uang bulanan untuk ibu. Tanpa bicara denganku. Itu kewajibanku. Jawaban itu menyulut api. Tidak semua rumah tangga hancur karena orang ketiga. Tidak semua perpisahan diawali dengan pengkhianatan. Kadang, kehancuran justru lahir dari satu hal yang terlihat sepele. Rasa malu dan kesombongan.
Rania adalah perempuan yang selalu merasa hidupnya sudah sempurna. Kariernya bagus, lingkungannya terhormat, dan masa depannya tampak terang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang terus mengusik hatinya. Sosok suami yang terlalu sederhana dan seorang mertua yang terlalu bersahaja. Bagi Rania, cinta saja tidak cukup. Status lebih penting. Penilaian orang lain terasa lebih berharga daripada ketulusan yang ia terima setiap hari. Ia tak sadar, kata-kata yang keluar dari mulutnya perlahan berubah menjadi luka. Tatapannya menjadi dingin, dan rumah yang seharusnya hangat berubah menjadi medan pertarungan ego. Sampai pada satu malam, ketika hujan turun tanpa ampun, dan sebuah keputusan diambil dalam amarah. Keputusan yang mengubah segalanya. Karena ada rahasia yang tak pernah ia ketahui. Ada kebenaran yang sengaja disembunyikan. Dan ada penyesalan yang datang terlalu terlambat. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini. Agar kami tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin.